Saya ke Pak Andi Akbar selaku pengamat olahraga. Pak Andi Akbar, kita sekarang melihat PSM sudah berkompetisi kembali di Liga Indonesia. Walaupun ya Liga Indonesia sekarang digelar bukan di kandang masing-masing, tetapi digelar di daerah Jawa dan sekitarnya. Nah, dari Pak Andi Akbar sendiri melihat kesempatan sebenarnya ini ya, karena memang masih belum bisa kita lihat sama-sama pertandingan di Stadion Matoanging. Namun sampai saat ini tadi kita sudah dengar sama-sama Pak Andi Erwin Aziz, Pak Irfan, tahun 2022 ini baru kita bisa lihat bagaimana progresnya. Tapi dari Pak Andi Akbar sendiri selaku pengamat olahraga, pemerhati olahraga melihat nasib atau kondisi Stadion Matoanging sampai saat ini seperti apa? Ya, saya kira kalau kita melihat sekarang program Stadion Matoanging, seperti yang disampaikan tadi wakil rakyat kita tadi, Stadion Matoanging ini kan merupakan salah satu stadion yang boleh dibilang ini dikatakan oleh para supporter adalah stadion neraka, di mana setiap yang bertanding di Stadion Matoanging itu jarang menonton pertandingan di Stadion Matoanging. Tetapi karena sudah kondisinya seperti ini, maka alternatif yang bisa kita yang tadi disampaikan oleh Bapak Kadis bahwa kemungkinannya nanti di awal tahun 2022 itu baru bisa dianggarkan. Ya tentu kan kalau kita lihat progres pembangunan Stadion Matoanging ini ya paling di tahun 2023 akhir atau 2024 baru bisa kita ada stadion. Ya alternatif lain yang mungkin bisa digunakan waktu dekat ini kalau memang PSM mau main di Sulawesi Selatan ya seperti yang disodorkan sekarang ini stadion yang di Parepare itu saya kira itu bisa jadi alternatif. Alternatif lain yang bisa dimaksimalkan oleh pemerintah provinsi dengan mencari dana bagaimana supaya Stadion Berombong ini juga perlu mungkin diteruskan karena ini kan tinggal sedikit ini stadion ya paling sekitar 100 miliar itu sudah bisa digunakan oleh pertandingan skala nasional. Alternatif lain untuk pencarian dana saya kira bisa juga kita mencari dana-dana di tingkat pusat agar supaya ada minimal satu stadion dulu lah sehingga ini bisa menjadi nilai jual kita. Minimal kita melangkah ke depan ini supaya kita juga bisa merencanakan supaya Sulawesi Selatan bisa menjadi tuan rumah PON nantinya di tahun 2028 lah. Sehingga sarana-sarana olahraga yang standar itu, stadion-stadion itu kan bisa dibangun dari dana-dana pusat. Ya, tentu ini menjadi tugas wakil-wakil rakyat kita di pusat ini untuk juga melakukan lobby-lobby. Bagaimana dana-dana APBD itu untuk pembangunan sarana olahraga di Sulawesi Selatan ini juga bisa masuk. Karena kita melihat sampai sekarang ini belum ada satupun kalau kita lihat bantuan-bantuan yang masuk ke Sulawesi Selatan khususnya untuk pembangunan stadion itu belum pernah kita dengar. Oleh karena itu tentu kita mengharapkan agar supaya waktu dekat ini kalau memang dimungkinkan PSM mau main di Sulawesi Selatan ya paling alternatifnya di Parepare atau kalau misalnya dimaksimalkan Stadion Barombong ya paling di tahun 2023 bisa PSM home base di Sulawesi Selatan. Jadi saya kira seperti itulah kondisi yang kita alami. Atau alternatif lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi ya tentu mencari misalnya pihak-pihak swasta, sponsor-sponsor yang mau bekerja sama supaya bisa menyelesaikan pembangunan stadion kita di Barombong itu. Saya kira seperti itulah tanggapan saya awal saya dulu. Baik, terima kasih Pak Jakbar. Saya ke Daeng Uki. Daeng Uki, gimana suara saya kedengaran di sana Daeng Uki ya? Ya, kedengaran. Oke. Baik, Daeng Uki, ini tadi kita sudah sama-sama mendengarkan terkait dengan nasib stadion kebanggaan kita ini. Jadi PSM sudah saya lihat kembali berkompetisi, tapi saya masih kasihan terhadap nasib stadionnya. Nah, dari kelompok supporter sendiri, dari Daeng Uki ini, saya menantikan saran-saran dan harapan-harapannya seperti apa nih, Daeng Uki? Wah, kalau ditanya harapan saya pasti sama semua dengan harapan pencinta PSM. Ya, sama semua ingin secepatnya PSM ini bermain di kandang sendiri, di rumah sendiri. Ya, namun kalau mendengar tadi penjelasan dari Bapak Kadis Pora itu awal tahun ini baru ada Lelandi ini
dan dananya itu dianggarkan nanti tahun Bukan awal tahun lelangnya. Lelangnya sekarang sementara tahun Akhir- ini. akhir tahun dan mungkin tahun depan baru bisa Oktober lelangnya, bulan Oktober. Supaya clear ya. Oktober. Lagi Iya, pakai lagi di masyarakat bahwa lelangnya di Januari, Pak. Waduh, tidak, Pak. Dalam tahun ini. iya. Oke, terima kasih banyak Pak Kadis. Namun karena beredar lagi isu, beredar lagi kemarin itu di media sosial bahwa anggaran dana untuk di DPRD itu cuma 4 miliar. Iya. Ya kan? Nah, tadi saya dapat berita kalau itu bukan anggaran dananya. Bukan anggaran dana untuk pembangunan stadion. Nah, harusnya kan begitu berita itu kemarin keluar, harusnya dari Pemprov itu segera membantah isu seperti itu sehingga tidak menjadi bola liar di masyarakat. Seperti itu, Pak. Jadi harapan saya sangat ingin secepatnya melihat PSM ini kembali berlaga dan mudah-mudahan tahun depan liga sudah normal kembali dan kompetisi bisa berjalan normal sehingga ada lagi sistem home away. Namun ya kalau memang harus main di Parepare kami siap, itu dari Parepare ke Makassar cuma 3 jam. Jarak yang sangat dekat bagi kami sebagai supporter untuk mendukung tim kami. Tadi juga saya dengar ada mohon maaf tadi siapa Pak Akbar ya yang menyinggung soal Stadion Barombong, bagaimana kalau Barombong kita benahi dulu sambil menunggu Matuangi ya. Tapi kemarin waktu kami di rumah jabatan, mungkin Pak Kadispora juga hadir di sana, kalau dari Pak PLT itu mengatakan kalau Stadion Barombong itu bermasalah. Ya, dari segi bangunannya itu dari sipil sport tidak memenuhi standar. Jadi kalau dibangun pun juga akan bermasalah nantinya. Jadi ya kami tidak tahu harus mau bilang apa lagi. Ya awalnya kami ingin sambil benahi Matuangi kita bisa selesaikan Barombong dulu untuk level nasional, paling tidak Liga Indonesia saja dulu kita bisa main di Barombong. Namun karena mendengar pernyataan dari Pak PLT kemarin kalau Barombong ini penuh dengan masalah tidak bisa dilanjut, beliau tidak berani untuk melanjutkan. Nah, satu-satunya jalan ya ada kita harus hijrah ke Parepare. Dan itu tidak menjadi masalah, dan apalagi PSM ini bukan cuma milik masyarakat yang ada di Makassar, ini milik seluruh warga Sulawesi Selatan. Ya, dimanapun bermain, mau di Parepare, mau di Bone ataupun di Goa, tidak ada masalah. Cuma kalau tadi saya ditanya bagaimana harapan saya soal Matuangi, saya ingin secepatnya ya mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, utama dari Pemprov, dari Pak Kadispora Sulawesi Selatan itu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga semua urusan-urusan menyangkut penyelesaian secepatnya Matuangi ini bisa segera selesai seperti itu. Baik, terima kasih Denguki. Saya kembali ke Pak Kadispora, Bapak Andi Arwin Aziz. Ini kalau kita lihat sekarang kan masa pandemi COVID-19, tentunya ini tugas berat juga untuk Dispora Sulsel menanggapi atau keluhan-keluhan dari masyarakat terkait dengan pembangunan Stadion Matuangi. Dan untuk beredarnya informasi-informasi baik itu di sosial media dan media lain, ini untuk dari Dispora sendiri untuk klarifikasinya seperti apa ini Pak Andi Arwin? Iya, saya kira kemarin itu memang yang disoroti adalah ketersediaan anggaran ya. Perlu kita garis bawahi bahwa Dispora adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan pembangunan. Ya, itu ditekankan, bukan perencanaan penganggarannya. Gitu. Kalau masalah perencanaan penganggaran itu ada tim anggaran pemerintah daerah namanya. Dan di DPR juga ada namanya tim anggaran, namanya Badan Anggaran. Nah, Banggar, mungkin nanti dijelaskan Pak Irfan. Kebetulan Pak Irfan juga salah satu anggota Banggar kalau tidak salah. Nah, beliau ini yang tahu persis bagaimana perencanaan anggaran, pemenuhan anggaran. Jadi kalau di Dispora ini ibaratnya tukangnya ini Pak, tukang batunya nih, yang bekerja di lapangan. Saya gambarkan sederhana saja. Dispora itu seperti ibaratnya tukang batu. Jadi sama pemilik proyek ini uang ini kerjakan ini stadion sekian anggarannya, kita bekerja. Kita tidak punya kapasitas untuk mencari anggaran, merencanakan anggaran, itu bukan tugas kami.
Jadi tugas kami adalah melaksanakan apa yang tercantum dalam APBD yang melekat di Dinas Kepemudaan dan Olahraga terkait anggarannya. Saya apresiasi Deng Uki semangatnya untuk menghadirkan stadion. Semangat itu Deng Uki ada sama kami juga di Dispora. Kami bertanggung jawab terhadap sarana prasarana, terpenuhinya sarana prasarana olahraga yang representatif di Sulawesi Selatan. Tugas kami adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan dan olahraga. Berkewajiban untuk bagaimana menghadirkan sarana prasarana olahraga yang representatif dalam rangka pembinaan peningkatan prestasi olahraga. Nah, kalau peningkatan prestasi olahraga berhasil, maka itu jadi indikator kinerja Dispora. Saya tidak mau konyol di Dispora membiarkan prestasi atlet itu juga menurun. Kita ini tidak seperti itu komitmen kami di Dispora. Jadi jangan ragukan komitmen kami. Kami pun berkomitmen mau menghadirkan sarana prasarana itu. Langkah-langkah kita sudah lakukan. Semuanya kita sudah persiapkan. Namun memang ada kendala-kendala karena urusan Matuanging ini banyak stakeholder yang terlibat di dalamnya. Nah, kami Dispora melaksanakan perencanaan penganggarannya ada juga perangkat daerah dan lembaga yang menangani itu. Jadi kami ini sebenarnya siap-siap saja kalau memang disiapkan anggaran lebih besar, kami malah lebih senang kalau memang tersedia gitu. Jadi kami siap bekerja. Saya kira begitu.